Menantu Super Han San Qian. Bab 6286, Pengaturan yang berbeda. Semua orang, jangan hanya berdiri di sana, serang segera. Ya. Harus dikatakan bahwa kepala aula tua itu memang kepala aula tua, dan dia memang yang terbaik dalam hal pengalaman dan komando. Menghadapi masalah yang begitu sulit, orang lain mungkin tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, tetapi bagi kepala aula tua, ini sama sekali bukan masalah yang sulit. Langkah ini memang sangat cerdik. Setelah Wei Soute membuka jalan berdarah dari belakang, dia segera mulai mengerahkan pasukan sesuai rencana. Pertama, sebagian orang dikirim untuk terus membuka jalan, dan sebagian besar orang lainnya dikirim untuk menerangi. Dengan pendekatan bercabang dua ini, efeknya bagus. Area tanah tandus yang luas terungkap sepenuhnya di bawah cahaya api, dan Han San Qian, yang bersembunyi, juga secara kasar memahami beberapa medan bawah tanah melalui jalan mereka untuk pertama kalinya. Ini juga merupakan ruang yang sangat besar, tetapi memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Sampai batas tertentu, ide Han San Qian tidak realistis. Tentu saja, di sisi lain, ide pihak lain juga tidak realistis. Tempat ini benar-benar terlalu besar, begitu besarnya sehingga Wei Soute dan mereka tidak benar-benar memberikan dampak apapun setelah melakukan ini. Mereka hanya melihat lingkungan sekitar secara umum, dan tidak tahu apa-apa tentang situasi keseluruhan. Meskipun utusan utama telah berusaha sekuat tenaga untuk membiarkan ratusan orang mendukung api dan menutupi area tersebut semaksimal mungkin, itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan medan di sini. Dalam kegelapan yang tak terbatas ini, itu tampak seperti lilin redup, yang hanya bisa menerangi mata, tetapi tidak memiliki kemampuan lain. Ya Tuhan, saudara, tempat ini terlalu besar, tidak ada tepinya sama sekali. Ya, itu benar-benar terlalu besar, begitu besar sehingga bahkan Han San Qian sendiri tidak mengharapkannya. Awalnya, meskipun dia mengira bahwa dasarnya akan sangat besar, dia sebenarnya berpikir bahwa itu seharusnya hanya beberapa kali lebih besar paling banyak. Tetapi sekarang tampaknya perkiraan ini mungkin terlalu konservatif. Ukuran lawan mungkin setidaknya puluhan kali, atau bahkan hampir 100 kali lipat. Itu dibesar-besarkan dan keterlaluan, tetapi itu adalah fakta yang kuat. Meski hingga kini, mereka masih belum tahu di mana batas ruang tersebut. Namun, terkadang Anda perlu menilai ukuran suatu objek, tidak harus berdasarkan garis besarnya, mungkin saja Anda dapat menebak gambaran kasarnya hanya dengan melihat sebagian permukaannya. Han San Qian pada dasarnya menggunakan metode ini sekarang. Pelankan suaramu, karena tempat ini lebih besar dari yang kita duga, itu berarti tempat ini mungkin lebih rumit dari yang kita duga. Tentu saja, ini juga lebih berbahaya. Han San Qian berkata, dan terus diam. Setelah itu, sepasang mata, seperti mata elang, menatap segala sesuatu di sekitar dalam kegelapan. Meskipun pada saat yang sama, kesadarannya sendiri merasakan di mana-mana, dan dia tidak mendeteksi adanya bahaya, tetapi Han San Qian masih secara intuitif merasa bahwa tempat ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pasti ada lebih banyak bahaya yang tidak diketahui di sini. Ya, untuk awal dunia bawah tanah yang disebutkan oleh banteng aneh itu, ini sebenarnya hanya pintu masuk, jadi bahaya dan intensitas bawah tanah seharusnya tidak terlalu tinggi. Namun hal semacam ini bersifat relatif. Apakah kekuatannya tinggi atau tidak tergantung pada apa yang Anda pikirkan. Mungkin relatif tidak terlalu kuat di ketinggian lain. Artinya, Anda mungkin sekarang adalah karakter level 1, dan Anda berpikir bahwa kekuatan lawan di sini tidak akan terlalu tinggi, jadi Anda berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan melampaui level 5 paling banyak. Namun pada kenyataannya, orang-orang di sini mungkin level 10 atau bahkan puluhan level. Dia tidak hanya kuat secara relatif terhadap seluruh peta, sementara yang lain mungkin ratusan level. Oleh karena itu, Han San Qian tidak dapat ceroboh tentang kesalahan seperti itu, dia juga tidak akan menganggap semuanya begitu saja. Hanya dengan berhati-hati Anda dapat melangkah lebih jauh dan melihat lebih jelas dalam bahaya yang tidak diketahui. Kepala istana, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tidak ada akhir di sekitar sini. Utusan utama berteriak mendesak.
Meskipun ketika dia mengambil tugas ini, dia percaya bahwa pengaturan bercabang duanya akan memungkinkannya untuk dengan cepat mengamati medan di sekitarnya dan menemukan tempat yang relatif aman, yang akan memudahkan mereka untuk melawan kawanan serigala. Namun pada kenyataannya, itu benar-benar di luar harapannya. Bab 6287, Kawanan Serigala Abadi. Kepala Aula Tua itu jelas menyadari bahwa utusan utama tidak menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi situasinya mengharuskan mereka untuk menemukan medan perang yang lebih baik sesegera mungkin. Meskipun jawaban saat ini agak mengecewakan, itu bukan berarti tidak ada harapan. Dengan jumlah pasukan yang begitu besar, tidak akan ada masalah menghadapi serangan serigala dalam waktu singkat. Tidak masalah, perluas jangkauan untukku dan teruskan pencarian. Ya. Setelah kata-kata itu jatuh, kepala Aula Tua itu menatap tetua keempat di sebelahnya dan berkata, "Tetua keempat, kamu juga bawa timmu untuk mendukungnya dengan cepat." Meskipun kepala Aula Tua itu tidak begitu mengenal tetua keempat, tidak mungkin baginya untuk tidak mengenalnya sepenuhnya. Meskipun mereka tidak berasal dari aula yang sama, dia berada di aula utama dan dia berada di aula cabang, dan dia juga orang sulong, tetapi sebagai kepala aula-aula utama, tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui situasi aula cabang sama sekali. Faktanya, kepala aula selalu sangat jelas tentang kecerdasan dan kebijaksanaan tetua keempat. Oleh karena itu, ketika keadaan menjadi sulit, meminta bantuannya untuk menyelesaikannya adalah pilihan yang tepat. Penatua keempat, cepatlah pergi, kita bisa bertahan di sini. Sulong juga sepenuhnya setuju dengan keputusan kepala aula tua itu. Bukan tidak mungkin untuk terus bertarung seperti ini, tetapi itu jelas bukan pilihan yang baik. Prioritas utama saat ini adalah mencari tahu lingkungan di sini sesegera mungkin dan beralih ke medan perang yang relatif mudah dipertahankan. Kedua kepala aula memberi perintah secara terpisah, dan penatua keempat tidak berani lalai. Dia melambaikan tangannya dan segera memimpin anak buahnya untuk mendukung. Tiba-tiba, kedua tim menyala pada saat yang sama dan bergegas ke arah yang sama. Ada cukup banyak orang dan kedua tim dapat saling menanggapi, yang membuat kecepatan kedua tim maju juga meningkat. Bagaimanapun, utusan terdepan dan penatua keempat memiliki kultivasi yang baik, dan keduanya memimpin. Setelah sekitar beberapa menit terbang ke depan, kedua pria itu tiba-tiba berhenti. Penatua keempat, lihat. Kurang dari beberapa meter di depan keduanya, sebuah dinding muncul di ruang gelap. Meskipun tembok ini terbuat dari tanah, terlihat jelas bahwa mereka telah mencapai tepi salah satunya. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat para prajurit yang dia pimpin di belakangnya. Kultivasi mereka lebih rendah, jadi kecepatan mereka tentu saja lebih lambat. Namun, jumlah mereka banyak, dan masing-masing dari mereka memegang lampu di tangan mereka, jadi mereka menerangi hampir semua hal di sepanjang jalan. Ketika menoleh lebih jauh ke belakang, mereka dapat melihat medan perang utama tempat kepala aula tua dan yang lainnya berada. Faktanya, jarak antara kedua belah pihak sangat jauh. Alasan mereka dapat saling melihat adalah karena di sini gelap, dan lampu di medan perang relatif mencolok dalam kegelapan. Jika kecerahan di sini normal seperti di luar, ketika cahaya api dan kegelapan tidak dapat membentuk kontras, akan hampir sulit untuk menangkap orang-orang di medan perang utama dengan mata telanjang. Jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Tidak buruk. Tetua keempat juga mengangguk dengan gembira. Dia bergegas maju sejauh itu dengan suasana hati yang gugup. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan sisi yang menempel di dinding, dia secara alami merasa jauh lebih tenang. Utusan khusus, bawa orang-orangmu untuk memberi tahu kepala aula tua dan yang lainnya, dan minta mereka untuk memindahkan medan perang ke sini. Tidak masalah. Aku akan membawa timku dan mencoba menerangi sekeliling terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, mengamati medan di dekatnya, sehingga akan mudah bagi tindakan kita, atau kita juga dapat melakukan penyergapan dan serangan tertentu terhadap serigala-serigala itu. Utusan khusus yang memimpin tersenyum ketika mendengar ini. Memiliki orang yang cerdas untuk bekerja sama denganmu dapat menghemat banyak waktu dan tenaga. Kamu hampir tidak perlu mengatakan apapun, tetua keempat tahu apa yang harus dilakukan dan kapan. Tidak masalah, kalau begitu aku akan menyerahkan ini padamu. Aku akan meminta mereka untuk memimpin serigala-serigala itu. Utusan khusus, ada satu hal lagi.
Setelah kamu kembali, mintalah kepala aula tua dan yang lainnya untuk meninggalkan tim orang untuk menemukan lokasi Han Sanqian dan yang lainnya kapan saja. Tempat ini sangat besar, kita harus berhati-hati terhadap mereka. Jangan khawatir, Han Sanqian ingin memancing di perairan yang bermasalah, tetapi dia sedang bermimpi. Kita akan berurusan dengan serigala-serigala ini dan biarkan dia bersenang-senang. Kali ini, dia akan mati di sini. Bab 6288, Penjaga. Setelah kepala utusan selesai memberikan perintahnya, dia memimpin anak buahnya dan segera mengungsi pada detik berikutnya. Di sana, kepala balai tua memimpin perlawanan terhadap serigala biru. Mendengar kabar baik yang dibawa oleh kepala utusan, dia sangat gembira. Bagus, sangat bagus, aku tahu itu benar-benar layak. Ayo, dengarkan baik-baik, pergilah ke sana sedikit demi sedikit, dan tarik semua serigala ini kepadaku. Selama kita punya tempat untuk bersandar, kita dapat dengan mudah melawan serigala biru ini. Setelah mengatakan ini, kepala balai tua melambaikan tangannya, dan tim, di bawah kepemimpinannya, mulai melawan serangan serigala biru sambil perlahan menuju tujuan mereka. Bos, orang-orang ini telah menemukan tempat untuk bersandar. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir. Mereka hanya perlu mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi serigala biru. Setelah itu, setelah mereka menyalakan lampu mereka, ancaman serigala biru akan semakin berkurang. Dengan kata lain, mereka akan menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk fokus menghadapi kita. Haruskah kita melakukan sesuatu sekarang untuk menunda kemajuan mereka? Kura-kura tua itu berkata dengan nakal dalam kegelapan. Han Sanqian tersenyum pahit. Otak kura-kura tua itu memang bagus, dan dia memang bisa menilai situasi dengan akurat. Faktanya, dia sama sekali tidak salah. Berdasarkan situasi saat ini, saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi pihak lain untuk mengendalikan situasi. Saat itu tidak baik bagi Han Sanqian dan timnya. Jika mereka ikut serta dalam penghancuran sekarang, mereka dapat membantu King Lang menciptakan lebih banyak masalah, meskipun hasil akhirnya mungkin tidak mengubah hasilnya. Namun, itu memang dapat memperlambat kemajuan pihak lain. Secara teori, ini tentu saja cara yang sangat baik. Namun, bagi Han Sanqian, dia merasa bahwa ini kemungkinan besar adalah awal dari masalah mereka. Jika kita masuk dan membuat masalah sekarang, dan situasinya tiba-tiba berubah, apa yang harus kita lakukan? Han Sanqian bertanya. Kura-kura tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, apakah maksudmu kamu khawatir akan ada masalah lain di sini saat itu?" Han Sanqian mengangguk, "Itu benar. Jika bala bantuan King Lang tiba, medan perang akan sangat kacau saat itu, tetapi kekacauan ini berbeda dari kekacauan lainnya. Dalam kekacauan sebelumnya, Han Sanqian dan yang lainnya dapat melarikan diri dengan lancar. Namun, jika sekarang terjadi kekacauan besar seperti ini, situasinya akan sangat berbeda. Jika ada satu lapisan orang di dalam dan satu lapisan orang di luar, Han Sanqian dan anak buahnya akan terkepung. Saat itu, masalahnya akan besar. Ingin keluar saja sudah seperti mimpi. Kita duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, tetapi jika kita kehilangan makna ini, maka kita akan menjadi lebih lemah saat kita sudah lemah. Kita bahkan mungkin terbunuh oleh luka yang tidak disengaja dalam pertarungan antara kedua harimau itu sebelum kita bisa menunggu kedua harimau itu bertarung sampai mati. Biarkan mereka berkembang, kita tidak boleh ikut campur. Han Sanqian memutuskan. Kura-kura tua itu memikirkannya sejenak dan harus mengakui bahwa kekhawatiran Han Sanqian masuk akal. Mari kita mundur sedikit lebih jauh. Han Sanqian memerintahkan. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, atau bahwa hadiah pertemuan di bawah tanah itu jelas tidak sesederhana sekelompok serigala hijau ini. Sesuatu yang lebih besar kemungkinan besar menunggu mereka di belakang. Namun, Han Sanqian tidak tahu apa itu. Serigala biru perlahan-lahan digiring ke medan perang baru, dan pasukan pria berpakaian hitam mulai memasang barisan yang sama sekali berbeda dengan sandaran. Mereka hampir sepenuhnya menggunakan medan untuk membentuk formasi serangan setengah busur. Tidak peduli dari mana serigala biru menyerang, sulit bagi seluruh formasi untuk hancur. Di sisi lain, para pria berpakaian hitam memiliki penyebaran yang rapi.
Dengan moral pasukan yang stabil, mereka tidak takut atau bingung dengan serangan serigala biru. Jelas, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, tidak akan lama sebelum serigala biru akan benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya, tetapi jelas, ini masih jauh dari selesai, dan krisis yang lebih besar bagi serigala biru masih akan datang. Wow! Pada suatu saat, tetua keempat tiba-tiba muncul di belakang serigala biru bersama sekelompok orang. Kemudian, detik berikutnya, sekelompok orang ini terbang langsung ke langit, dan atas perintah tetua keempat, cahaya yang menyilaukan langsung mengenai. Bab 6289, seperti yang diharapkan. Bang! Cahaya besar itu seperti bom, meledak dari udara, menembus segala sesuatu di sekitarnya dengan cahaya, dan karenanya, tidak ada yang bisa bersembunyi. Tim Serigala Biru, yang menyerang dari titik buta tempat kegelapan dan cahaya berpotongan, juga sepenuhnya muncul di depan semua orang saat ini. Jumlah mereka sangat besar, berdesakan dalam kelompok besar. Meskipun mustahil untuk menghitung jumlah detailnya secara spesifik, itu sudah cukup bagi orang untuk memperkirakan jumlah kasarnya. Totalnya ada sekitar 7 atau 8 ribu. Sial, mereka benar-benar banyak. Tidak heran rasanya pertarungan ini tidak ada habisnya. Tetua itu menyeka keringat di dahinya. Dia memang sangat lelah. Bahkan sebelum pengerahan pasukan saat ini, dia sangat khawatir jika dia terus bertarung seperti ini, tidak akan ada habisnya. Karena serigala biru terlalu banyak, dan mereka semua melompat, itu memberi orang ilusi bahwa mereka tidak dapat membunuh mereka sepanjang waktu, dan ilusi ini secara alami membuat orang merasa putus asa dan sangat lelah. Untungnya, sekarang berbeda. Jumlah serigala biru memang banyak, tetapi ada batasnya, dan jumlahnya bahkan lebih banyak lagi, jadi hanya masalah waktu sebelum serigala biru dimusnahkan. Saudara-saudara, mereka tidak banyak, bunuh mereka sekaligus, lalu kita akan membunuh Han Sanqian dan mengambil kembali semua yang telah hilang. Tetua itu berteriak dengan penuh semangat. Detik berikutnya, moral para pria berbaju hitam sangat terdongkrak oleh dorongannya. Mereka tidak lagi terbatas pada posisi mereka sendiri, tetapi bergegas maju dengan posisi mereka sebagai inti. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerang serigala biru. Serigala biru tidak terlalu mudah beradaptasi dengan cahaya, dan efektivitas tempur mereka jelas berkurang setelah mereka kehilangan perlindungan kegelapan. Menghadapi serangan balik para pria berbaju hitam, serigala biru tidak takut hidup dan mati, tetapi selalu ada celah besar dalam kekuatan kedua belah pihak. Setelah hanya beberapa lusin menit, jumlah serigala biru berkurang drastis. Jika situasinya dibiarkan berkembang seperti ini, tidak akan lama lagi mereka akan dikalahkan. Bos, kalau kamu tidak bertindak, aku khawatir kawanan serigala biru ini benar-benar akan musnah. Kura-kura tua itu berkata dengan cemas. Bahkan orang ini begitu cemas hingga ingin mengambil inisiatif untuk maju. Han Sanqian menghentikannya dan berkata, sudah kubilang jangan ikut campur. Tetapi, kakak, jika kita tidak campur tangan, begitu Qinglang disingkirkan, hanya kita yang tersisa. Meskipun aku mengakui bahwa apa yang kau katakan itu masuk akal, bagaimanapun juga itu hanyalah prediksimu. Apakah itu bisa terjadi? Kita semua tahu bahwa itu tidak diketahui. Tetapi akan berbeda jika kita bergegas membantu Qinglang. Dalam arti tertentu adalah penolong paling kuat untuk membantu kita melawan balik orang-orang berbaju hitam. Meskipun kita tidak saling mengenal, setidaknya saat menghadapi orang-orang berbaju hitam, kita berada di perahu yang sama. Tanpa Qinglang, pihak lain dapat mengarahkan senjata mereka ke Han Sanqian dan yang lainnya tanpa khawatir. Han Sanqian dan yang lainnya, yang jumlahnya sangat sedikit, pasti akan menjadi sangat menyedihkan dan mudah diusir. Han Sanqian tentu saja sangat jelas tentang kebenaran ini, tetapi jangan cemas, tunggu sedikit lebih lama. Han Sanqian berkata dengan tegas. Han Sanqian selalu percaya bahwa tempat ini sama sekali tidak sesederhana kelihatannya, jadi dengan gegabah memasuki tempat kejadian dan melibatkan dirinya sendiri hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi dirinya sendiri. Tentu saja, ada satu hal penting lagi. Bahkan jika dia tidak peduli dengan hal lain dan langsung bergabung untuk membantu Qinglang, apa hasilnya? Itu tidak dapat diubah. Itu juga tidak dapat menyebabkan, jadi, dalam kasus ini, mengapa tidak menunggu variabel lain?
Melihat Han Sanqian begitu bertekad, meskipun kura-kura tua itu sangat cemas, dia tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dengan patuh mengikuti pendapat Han Sanqian. Di medan perang, selama waktu singkat ketika Han Sanqian dan yang lainnya berbicara, orang-orang berpakaian hitam semakin memperluas keunggulan mereka, dan ribuan serigala biru mati di bawah pengepungan dan penindasan mereka. Tampaknya serigala biru yang tersisa tidak dapat lolos dari kematian. Tetapi saat ini, di dinding di belakang orang berpakaian hitam, perubahan sedang terjadi secara diam-diam. Debu di dinding lumpur perlahan-lahan jatuh, dan setelah epidermis jatuh, tampaknya ada sesuatu yang perlahan menggeliat di tanah halus dan kering di dalamnya. Bab 6290, Hal-hal di dalam tembok. Namun karena terlalu banyak lumpur yang menutupinya, tak seorang pun dapat mengetahui apa yang bergerak untuk sementara waktu. Dari mata telanjang, orang hanya dapat mengetahui bahwa jumlahnya banyak. Setelah dinding mengendur, terdapat lapisan kisi-kisi di dalamnya. Seperti sarang lebah, kisi-kisi tersebut menutupi seluruh dinding, dan di setiap kisi, terdapat benda-benda yang menggeliat dengan liar, dan bukan hanya satu, bukan dua, tetapi ribuan dan puluhan ribu. Apa itu? Meskipun setiap gerakannya sangat halus, tetapi jumlahnya terlalu banyak, Han Sanqian dan yang lainnya berada dalam kegelapan, jadi secara alami mereka dapat melihat benda-benda itu dalam cahaya dengan relatif jelas. Dari sudut pandang mereka, dinding itu sekarang seperti dinding air, dan setelah seseorang melemparkan batu ke dalamnya, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya tercipta. Sangat menjijikkan. Sepertinya ada ribuan belatung yang bergerak di dalam dinding. Lotus tampak jijik, tetapi dari sudut lain, dia dengan jelas menggambarkan pemandangan sebenarnya di dinding. Ya, deskripsi Lotus lebih realistis. Di lapisan lumpur di dinding, pasti ada puluhan ribu, tidak, ratusan juta atau bahkan miliaran belatung yang menggeliat. Dan semua ini tidak ditemukan oleh orang-orang berpakaian hitam. Pada saat ini, semua perhatian mereka tertuju pada penanganan serigala biru, dan bahkan mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran benar-benar tenggelam dalam kegembiraan menyelesaikan pemusnahan serigala biru. Bagaimana mereka bisa memperhatikan apa yang terjadi di belakang mereka saat ini? Han Sanqian tersenyum, saya tidak tahu apa saja benda-benda itu, tetapi saya yakin benda-benda itu jelas bukan benda yang baik. Orang-orang bodoh ini menggunakan metode pencahayaan seperti itu untuk menerangi tempat ini. Dari sudut pandang mereka, tentu saja, cahaya di sini akan sangat berbeda. Ini memudahkan mereka untuk bertarung. Namun, di dunia bawah tanah yang suram dan gelap seperti itu, Han Sanqian tidak percaya bahwa cahaya yang begitu kuat dan besar akan menarik sekelompok serigala biru. Itu pasti akan menjadi tempat paling terang di sini, dan tentu saja, tempat yang paling mencolok. Makhluk yang telah hidup dalam kegelapan untuk waktu yang lama sangat peka terhadap cahaya. Mereka malah menganggap hal-hal seperti itu merupakan suatu provokasi bagi mereka. Oleh karena itu, cahaya pasti akan menarik mereka dan bahkan menyebabkan mereka menyerang. Dan jika Anda tidak hanya terang, tetapi juga terang sampai sejauh ini, maka mereka pasti akan menyerang Anda. Karena Anda, sang penyerbu, menggunakan tindakan Anda untuk memprovokasi mereka dengan gila-gilaan, dan bahkan dalam pikiran mereka, mereka membantai dan menyakiti mereka. Jika mereka tidak mengganggu Anda, itu adalah hantu. Han Sanqian sebenarnya tahu ini, jadi dia memaksakan diri untuk memilih untuk tetap tinggal di saat yang kritis seperti itu. Dia percaya bahwa selama ada makhluk lain di ruang ini, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Faktanya, Han Sanqian membuat taruhan yang tepat. Di ruang yang begitu luas, jelas bahwa tidak hanya ada serigala di sana. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Han Sanqian tersenyum dingin. Dia tidak bertindak gegabah, yang juga membuat situasinya saat ini masih sangat aman. Selanjutnya, dia benar-benar hanya perlu tinggal di tempatnya dan menonton pertunjukan dengan saksama. Aku tidak tahu apa benda-benda ini, dan aku tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkan benda-benda ini kepada orang-orang ini. Budak kecil itu tidak memiliki banyak pengetahuan. Tetapi dia selalu rendah hati. Sejujurnya, jumlah yang sangat banyak, meskipun aku tidak tahu benda-benda ini, aku pikir mereka tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Han Sanqian juga setuju dengan sudut pandang ini.
Jumlah benda-benda ini memang terlalu banyak. Meskipun jumlah yang begitu banyak berarti ukurannya tidak bisa terlalu besar, ada detail penting. Dibandingkan dengan serigala biru, benda-benda ini membutuhkan waktu lebih lama untuk bereaksi terhadap cahaya. Dengan kata lain, benda-benda ini kemungkinan besar lebih ganas daripada serigala biru. Tidak ada alasan untuk ini. Itu sepenuhnya dugaan Han Sanqian berdasarkan pengalaman. Sama seperti hewan yang takut pada api, semakin kecil kekuatannya, semakin besar reaksinya, dan semakin kuat kekuatannya, meskipun juga takut, tetapi keagungan dan kekuatannya tidak akan pernah membiarkannya bereaksi terlalu banyak. Alasan yang sama, Han Sanqian juga percaya, berlaku di sini.